Yang namanya tradisi itu unik-unik, kaget saya aja. Iya, iya. Kenapa Bu? Enggak, kalau ngelihat itu kayak gitu gimana tanggapan Mas Fadli kalau Hah? kayak gitu? Kok gitu? Iya. Kalau tanggapan saya nggak usah harus digembok juga, keles katanya gitu. Ngapain digembok-gembok? Ya datang aja pagi-pagi antri. Kalau bicara masalah tentang nasib, ya kita nasibnya dapetnya di mana, udah usaha. Kalau mau di belakang ya udah syukurin aja. Tapi saya setuju. Kenapa Ustaz? Bersegera, cepat-cepat Iya. dalam menuntut ilmu. Heeh. Apalagi orang tua terlibat dalam bagaimana untuk memberikan yang terbaik buat anaknya. Iya betul. Kan pendapat orang bahwa kalau duduk di depan lebih konsentrasi dibanding di belakang. Bener. Tapi ini juga kebijakan Ibu lebih suka duduk di belakang. Enggak. Oh, enggak. Saya suka nganterin anak juga dulu. Oh, waktu gitu. masih selalu kecil. ditempatkan di depan. Iya, Kalau rebutan nggak di kursi depan, juga. kalau nggak di depan ibu marah nggak? Soalnya gini, bukan masalah marah mak enggaknya. Kalau anak kita duduk di depanku, dia lebih fokus ke gurunya. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Luar biasa. Nah, buat kita semua nih jamaah yang di rumah, kebijakan dari sekolah juga apalagi dari guru sebaiknya ibaratnya bergantian. Mungkin minggu ini di depan. Oh. Minggu berikutnya Di belakang. bergeser Di lagi. rolling. Di rolling. Oh, biar ada lebih baiknya. adil. Dan memang kalau dalam hal ini yang namanya sekolah itu apalagi pendidikan itu apalagi ilmu harus kita betul-betul menyikapi. Hari ini aku mau bawa anak saya ke pesantren. Oh, siapa Ustadz? Siapa yang nanya? Enggak maksudnya siapa yang diantar? Aira. Aira yang nomor 2, Masya Allah. Jadi ini perasaan juga orang tua. Orang tua itu terlibat karena kenapa? Memberikan yang terbaik buat anak-anak. Nah. Jadi kita salut dengan tradisi. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ibu namanya siapa? Oh, perkenalkan nama saya Sakila Junaidi, utusan dari Al-Hidayah Kota Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, Iya. tepuk Itu tangan Sumatera Sumatera Selatan. Ibu terima kasih banyak, Bu, boleh saya duduk antar dulu lagi. ya. Iya, mic-nya, Saya mau antar ke Palembang. mic-nya buat saya, iya. Mic-nya buat saya. Ya Allah ya Robi, makasih banyak Ibu udah dianterin Ustadz Maulana. Jamaah. Masya Allah ya, zaman sekarang ini banyak orang yang katanya membantu tapi ternyata dalam tanda kutip di belakangnya ini ada tujuan sesuatu. Ada embel-embelnya. Nggak bener-bener tulus sebenarnya ngebantu orang. Nah orang lagi kesusahan ini pengennya kan dibantu, ya udah nggak pakai embel-embel gitu loh. Nah sekarang ini coba kita tanya, masih banyak gak kira-kira orang-orang yang tulus hatinya? Masih Bu, Masya Allah, positive thinking luar biasa. Hari ini kita bahas nih temanya yang luar biasa ya. Temanya adalah masih adakah orang tulus di dunia ini? Wow, Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada satu video lagi nih buat jamaah yang di rumah dan juga di studio. Tentang heboh warga gotong royong tarik mobil jatuh ke jurang pakai tali. Coba kita intip tayangannya, ini dia. Tepuk tangan dong Bu. Kalau ngeliat yang kayak gini Bibi ini Masya Allah jarang terjadi ya. Iya, gini tojeng tah. Dari Enreka gitu. Dari mereka. Satu kabupaten sebelum Tanah Toraja. Oh, iya, Masya Tojeng, Allah. tojeng Habib. Jauh itu. Pantes nih kalau kita ngelihat orang-orang kayak gini nih kayaknya wajib banget kita kasih aplaus yang luar biasa. Karena ngebantu orang dengan tulus, ikhlas di zaman sekarang ini apa ya boleh dibilang semakin sedikit. Lebih banyak orang itu pas bantu gitu ya kan malah dapat ancaman, malah dapat apa namanya kayak semacam tuntutan. Nah Bib gimana nih Bib ini ceritanya? Gimana kalau kita mau tulus membantu orang tapi malah kebalikannya dapat ancaman dari orang yang mau kita bantu. Bahkan sampai nauzubillah min dzalik membahayakan diri kita. Apakah kita lanjut? Apa kita tinggalin aja? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab yang dari Sumatera Selatan juga. Masya Allah. Itu Mas Fadli, aplos itu bukan yang dicampur. Itu oplos. Oh iya. Oplos itu tepuk tangan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Fadli, ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Ngawak pempek? Alhamdulillah. Artinya memang ikhlas ini sebenarnya ada 3. Ikhlas ini Imam Nawawi mengatakan yang pertama orang ikhlas itu sudah nggak ada pilihan apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Imam Nawawi mengatakan bagian ikhlas yang kedua dia beribadah, dia membantu, cuma ada ada keinginan. Keinginannya apa? Keinginan mendapatkan fadilah, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka. Kemudian yang ketiga ingin juga ikhlas juga termasuk misalnya menolong atau berdoa atau ibadah. Bagian yang ketiga menginginkan balasan. Apa balasannya? Misalnya diluaskan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua ikhlas yang diperbolehkan. Kemudian menolong sekarang. Kita menolong orang. Ketika kita menolong orang sudah pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang tersebut ingin menolong orang atau yang dia tolong mungkin bisa mengancam atau dapat ancaman daripada orang lain, itu pilihan buat dia. Pertama sudah ikhlas. Ikhlas yang pertama sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia akan mendapatkan bahaya atau akan mendapatkan dari keluarganya ancaman atau akan mendapatkan sesuatu, dilihat bagaimana dia menghadapi hal tersebut. Kalau memang dia berani dan kemudian mengatakan biar, tidak apa-apa, saya semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya terancam, walaupun keluarga saya terancam, yang penting bisa mendapatkan fadilah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sisanya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan bukan tidak diperbolehkan. Tapi apabila pengen mundur, apa namanya tuh? Kalau mobil atret. Oh, atret. Ya, apa tadi Ustaz Maulana? Atret. Ketika dia menolong tapi takut ada bahaya. Boleh juga tetap menolong. Tapi bagaimana cara menolongnya? Mungkin dia minta tolong sama orang atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin menolong tapi tidak sanggup untuk menolong orang tersebut karena mara bahaya, maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi ke niatnya aja ya Bib ya. Betul. Kalau emang niatnya pengen membantu gitu ya, tapi ternyata yang dibantu malah justru membahayakan, yang penting niatnya aja Allah udah kasih pahala itu. Betul, apa orang membantu kemudian ke tengah-tengah membantu, dia bisa menunaikan bantuan tersebut atau tidak, tetap dia mendapatkan pahala dari Allah. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Tadi Habib nanya bawa pempek nggak Bu? Bawa tempoyak nggak Bu? Nggak susah ya Bu ya. Masya Allah. Jamaah. Kita panggil lagi guru kita yang berikutnya nih, yang ganteng nih. Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kata Habib, jarang-jarang yang ngomong. Iya, saya kan harus muji teman-teman saya. Gara-gara tempoyak ya? Gara-gara tempoyak ini, Masya Allah. Gini Ustadz Syam, nih mohon izin nih, kita bicara masalah tentang kita mau coba membantu orang tulus nih, dengan ikhlas gitu ya. Tapi jujur, namanya kadang-kadang sebagai manusia ini kita suka terbesit pikiran nih. Pikirannya gini, ya Allah mudah-mudahan nanti kalau sampai saya ada permasalahan juga, dia bisa bantu saya juga nih. Oh, pengen ditolong balik. Iya, seolah-olah nih kita kayak mengharapkan pamrih gitu dari mungkin apa yang kita bantu. Tapi saya pernah dengar ternyata serendah-rendahnya iman adalah orang yang mengharap pamrih dari segala sesuatu yang dia keluarkan dan akan berakhir kecewa. Nah ini mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, silakan tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustaz Syam. Fadhol Ustaz Syam. Baik guruku Mas Fadli, Habib Muhammad, Ustaz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah. فإذا جاء
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Allah. Kebaikan itu mesti akan kembali kepada diri orang yang berbuat baik di awal. Maka jikalau ada seseorang menolong saudaranya, maka pasti pertolongan Allah akan ada pada dirinya juga. Karena Nabi SAW mengingatkan, "May yassara ala muslim," siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, seorang muslim ataupun daripada saudaranya, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata harus diluruskan niatnya. Kalaupun ada orang yang telah berbuat baik, ternyata dia pun pamrih berharap dibalas kebaikannya di dunia, Allah juga menjanjikan di dalam Al-Quran, orang yang berbuat baik, yang mengharapkan dunia akan diberikan kebaikan dunia. Walaupun dia minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang pengen kebaikan dunia ya udah dikasih dunia, tapi jangan berharap lagi di akhirat. Tapi kalau orang berharap karena Allah Subhanahu wa taala, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan pertolongan Allah senantiasa bersama dengan seorang hamba yang senantiasa menolong saudaranya. Udah janji Allah udah. Makanya dikatakan serendah-rendahnya iman kalau mengharap balasannya sama manusia. Serendah-rendahnya iman kalau berharap sesuatu kepada sesuatu yang akan mengecewakannya. Siapa yang paling sering mengecewakan? Ya makhluk yang lemah, yaitu manusia. Tapi kalau berharapnya sama Allah, insya Allah tiada kekecewaan padanya. Masya Allah. Jadi benar-benar bisa mengharapkan, ya, berharap sesuatu itu jadi kecewa bisa. Bisa. Kalau dia berharap sama manusia. Dan gak dapat lagi di akhirat kalau berharapnya di dunia. Oh, tapi dibalas sama Allah di dunia juga tetap ya. Balas, Ih, iya. Masya Allah, jazakallah khair. Makasih Sama-sama, banyak Mas Ustaz Syam. Fadli. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Kenapa? Ustaz Maulana, kenapa sih? Kenapa? Dia nih. Kenapa? Lagi tausiah. Apa? Curhat lagi. Kenapa Ibu? Ngobrol kenapa Mau ngomong sih? apa Ibu? Ayo, ayo. Ini Pak Ustadz, Ah. ini teman saya ini mau pinjam uang. Pinjam uang? Ya. Iya. Tapi kayaknya hati saya ini setengah-setengah ikhlas. Gimana pahalanya Pak Ustadz? Wah, Saya- yang mau minjem yang mana uangnya? Yang mau minjem yang mana yang ini? Nih, paling bener yang minjem duit sama ini. Dia banyak duitnya, Jadi suka gini, minjemin. mohon maaf ya. Iya. Kalau minjemin seseorang itu jangan setengah-setengah full. Wih, keren. Tapi tidak boleh ada tambahannya. Maksudnya? Tambahan dari pinjaman itu namanya riba. Na'udzubillah min zalik. Bu, jangan setengah-setengah, harus tulus. Ah. Ya, Pak. Dan Tapi pasti. ingat, kalau memberikan pinjaman, kelebihan dari harta kita. Oh gitu. Supaya nggak stres. Ntar duit belanja kepake nggak makan jadinya. Oke, nanti gini aja Bu. Tapi semuanya kebaikan pasti ada palanya. Nanti kita Pastinya. kita bahas ya. Karena sesuatu yang tulus itu memang harus dipelajari. Oke. Dan hari ini kita bahas masalah tentang ketulusan. Oke. Setelah yang satu ini, jamaah. Alhamdulillah. Jadi jam tangannya bisa tuh. Bisa dipinjam.